Ya sekarang saya sudah ada di ruang kelas pagi yang Mas Anton Ismail. Dan seperti yang kita lihat di belakang sana, itu Mas Anton sedang ngasih materi. Wah, sepertinya sangat menarik ya. Kalau gitu kita ikuti bersama ke sana. Hari itu, lebih dari 100 orang berkumpul di sebuah ruangan dari bangunan yang berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Mereka berada di tempat tersebut sejak dari pukul 6 pagi. Demi mendapat materi pengajaran kelas pagi dari Anton Ismail, salah satu fotografer ternama di negeri ini. Ya, kelas pagi adalah sekolah fotografi gratis yang didirikan Anton sejak 2006. Hebatnya, ide sekolah fotografi gratis ini pun sudah berkembang hingga keluar Jakarta. Pada tahun 2009, kelas pagi telah berdiri di Yogyakarta. Dan 2 bulan lalu, sekolah fotografi gratis ini pun sudah aktif di Sentani, Papua. Hingga 10 tahun perjalanannya, kelas pagi telah mempunyai ribuan alumni yang telah menyerap ilmu dari Anton Ismail. Ya pemirsa, nah ini dia saya sudah bersama orangnya tadi yang ngajar. Ya, ini dia Mas Anton Ismail. Apa kabar Mas? Halo, Wah, apa kabar? luar biasa baik. Saya yakin nih sehat terus ya, karena tiap pagi nih maksudnya bangun pagi untuk ngantuk terus. ngajar kelas pagi pasti sehat dong ya? Ya harusnya kayak gitu, harus fit dan harus tidur awal biar dia bisa bangun pagi kayak gitu. Mengobati insomnia. Nah, jadi kayak susahnya jadi fotografer itu kadang kita motret sampai malam gitu, kemudian pagi-pagi harus ngajar. Ya udah nasib kayak gitu, udah 10 tahun kayak gini udah terbiasa. Wow. Jadi Mas ini udah 10 tahun ya Mas ya? 10 tahun. Dari jadi tahun 2006. Iya. Udah berapa alumnusnya nih? Kalau dihitung alumnusnya itu kira-kira ada sekitar 2.500 sampai 3.000. Oke. Ya gitu. Iya, gila. Wow, Gue banyak banget. Jadi kadang yang sebenarnya kayak yang sekali pendaftar itu bisa sampai 150, 250. Kayak gitu ya. Bayangin kalau misalkan ini udah 10 tahun udah berapa banyak. Terus kemudian ada yang di Jogja juga. Dan kita baru mulai di Papua juga, kelas pagi Papua. Udah mulai di Papua. Jadi ada berapa kota sebetulnya di ada kelas pagi ini? 3. 3 kota. Ada 3. Ada di Jakarta, kemudian di Jogja, dan satu lagi di Papua, di Sentani. Sentani? Iya, di Jayapura. Jadi siapa aja sih yang pernah ikut di kelas Jadi, pagi ini? peserta kelas pagi itu random banget ya. Jadi kita memfasilitasi siapapun itu. Jadi usianya itu kebanyakan itu mereka yang kuliah karena masih fleksibel. Kemudian banyak juga yang nekat, yang mereka udah bekerja juga banyak, tapi yang lebih fleksibel itunya waktunya. Tapi kelas pagi ini di Jakarta itu mulainya jam 6 pagi, jadi nggak begitu masalah. Jadi kayak sebelum mereka bekerja, sebelum mereka belajar, mereka bisa bangun pagi, mereka ikut kelas pagi dulu. Selesai jam 8, setengah 9, and then mereka cabut ke kantor, ke kuliah, atau kegiatan mereka yang lain-lain. Seperti itu. Baik. Oke, jadi kelas pagi ini cukup menarik karena memang bisa dibilang gratis. Ya kan ya Mas? Nah, kalau gitu sebetulnya karena memang ini gratis, jadi sebetulnya ada syarat khusus nggak untuk ikutan di kelas ini? Ada seperti apa? Satu, harus seperti apa gratis. Kelas pagi itu gratis karena saya punya kepercayaan itu pendidikan itu hak semua orang. Mantap. Apa ya? Tadinya masuk aja, tapi sekarang ada penyaringan. Kita ada interview. Penyaringannya seperti apa? Kita ada interview, jadi kayak ada beberapa tugas-tugas yang kita kasih ke calon siswa. Kemudian setelah itu kita interview dan mereka yang lolos itu yang masuk kayak gitu. Mereka kayak ngasih CV juga gitu. Saya lihat tadi ada yang mereka ngasih CV, jadi kayak lucu-lucu yang keren-keren gitu CV. Ya mereka buat beberapa perkenalan diri, tapi mereka buat dengan secara sekreatif mungkin. Itu adalah kayak metode mereka agar mereka bisa diterima. Itu adalah salah satunya itu be creative as possible. Oke. Ya, jadi yang kurang memenuhi syarat, sorry. Nanti
Mungkin kayaknya enggak sih, kayak misalkan kayaknya lo goblok deh, kayaknya kita perlu belajar di sini, misalkan kayak gitu. Ya nggak apa-apa, maksudnya kayak kita sebenarnya itu sebuah metode kita untuk lebih mengenal calon siswa-siswa kita. Dan kita tidak mencari teman-teman yang sudah pintar, kita malah mencari teman-teman yang belum bisa. Karena itulah pendidikan datang untuk membuat pintar. Jadi bukan, ya lo nggak bisa maka ayolah kita belajar di sini. Kayak gitu. Wah, keren banget nih. Iya, mungkin extra effort ya. Extra effort tapi ya. Gue juga nggak jelas kenapa gue tetap melakukan ini, gue nggak tahu kenapa ya. Mas Anton, jadi gini, Mas Anton ini kan sudah dikenal, artinya di dunia fotografi Indonesia, Mas Anton ini siapa yang nggak kenal sih? Semua orang kenal. Artinya Mas Anton juga punya kesibukan, punya jadwal yang sangat padat gitu. Tapi akhirnya masih mau untuk bikin kelas pagi. Kenapa sebetulnya, Mas? Ganggu nggak sih sebetulnya kelas pagi ini, bangun pagi gitu ya kan? Bangun pagi, jadwal padat banget, ya kan? Tapi harus ada kelas pagi, ganggu nggak sih sebetulnya, Mas? Satu gini, jadi sejarahnya lo harus tahu sejarahnya dulu, men. Nah, jadi kayak suatu hari ada 3 orang, ada 1 orang minta tolong gue, tonton, ajarin gue motret dong. Oke, sini, gue ajarin motret, harus gitu kan. The next day, hari berikutnya ada lagi, temen gue datang lagi, orang yang lain, ya. Ton, ajarin gue dong, ini apa mengoperasikan kamera gimana? Oke. Terus hari berikutnya ada lagi, Ton, gue udah belajar lighting nih, tapi gue kurang serak nih, gimana? Ajarin dong. Terus akhirnya gue ngerasa capek ya, gila. Gini bro. Oke, ini ada 3 orang, beda-beda semua temen gue. Jadi kita satuin yuk, kita buat kelompok belajar bersama. Akhirnya 3 orang itu bersatu, berkumpul, kita buat kelompok belajar. Dari situ, tahun 2006. Terus kemudian pas kita belajar gitu, ada nambah satu lagi sampai 11, gitu kan? Jadi berawal dari siswa 3 orang doang? 3 orang itu, 11 orang kan, oh lucu juga nih. Terus gitu kemudian ternyata salah satu di antara mereka mulai menulis tentang pelajaran-pelajaran yang saya ajarkan ke mereka. Dan akhirnya itu semua orang ternyata tanpa saya sadari banyak orang tahu. And the next year, tahun berikutnya, pas dibuka kelas pagi, 250 orang datang mengetuk pintu studio saya. Kalau lo udah kayak gitu, apakah lo mau membukakan atau menutup pintu lo? Kalau lo bagaimana? Ya, harus dibuka sih. Harus dibuka kan? Harus dibuka. Makanya kalau misalnya bisa jadi berkah, bisa jadi kutukan juga untuk gua. Once you start, you cannot stop. Gue bisa tatap muka, gue bisa tahu kebudayaan anak-anak sekarang bagaimana, gue bisa mengerti banyak hal dari mereka. Yang intinya satu, yang gue senang di kelas pagi adalah teori nongkrong itu bersama teman-teman, bahwa sekarang orang yang bisa menang adalah orang yang menguasai informasi. Dan dari anak-anak ini gue punya banyak informasi. Jadi nongkrong yang berisi, bisa dibilang seperti itu ya. Nongkrong yang bikin orang bisa mendapatkan sesuatu ya kan. Nah, jadi Mas Anton ini selama 10 tahun nih kelas pagi ini yang Anda kelola. Tadi kan katanya ada banyak pengalaman menarik. Seperti apa sih yang paling menarik, pengalaman paling menarik bisa diceritakan selama 10 tahun ini? Pengalaman yang paling menarik itu banyak ya, tapi satu yang menyentuh saya adalah pada saat gue beberapa tahun lalu sangat lelah, pada saat gila gue ngajar kayak gini tiap pagi, sementara teman-teman gue sudah mencapai sebuah prestasi seperti apa, sedangkan gue setiap tahun harus mengulang kembali pelajaran yang baru, mengulang lagi untuk mereka. Pada saat gue drop, tiba-tiba ada ratusan SMS yang mengucapkan selamat hari guru. Asik. Itu keren banget menurut gue. Itu nggak bisa digantikan ya? Nggak bisa digantikan. Bahwa ternyata sebuah karya itu bukan hanya lo membuat sesuatu yang terlihat, tapi yang tidak terlihat pun maksudnya kayak itu sebuah karya juga. Dan menjadi seorang guru menurut gue adalah
satu prestasi untuk gue yang itu mungkin nggak bisa dilihat secara kasat mata, tapi kayak itu gue telah memberikan sebuah kontribusi yang berarti untuk hidup mereka. Itu aja sih. Indonesia. Yeah. Oke. Jadi ya nggak kebayang ya, maksudnya seorang Anton Ismail cukup dikenal akhirnya meluangkan waktu, nggak cuma waktu anyway, ilmu, udah gitu udah kasih ilmu di sini juga kasih ya itu kan apa ya, itu juga butuh biaya kayak misalnya segala listrik lah, AC, lampu, ruang gitu. Tapi memang ya ini mungkin panggilannya seperti ini lah Ya, Mas ya. bisa dikatakan panggilan sih, makanya kayak Calling. ada orang yang kenapa sih lo kok melakukan itu terus? Ya nggak bisa ya, itu yang benar, yang kata-kata itu adalah ya panggilan. Asik. Ya panggilan lah kayak gitu. Jadi ini jadi kayak gini udah. Satu hal yang gue lihat, mungkin gue nggak bisa. Iya, gue seorang fotografer. Gue tidak bisa melihat diri gue motret seumur hidup gue, tapi gue bisa melihat diri gue akan mengajar seumur hidup gue. Mantap, keren. Pemirsa, pembicaraannya akan lebih hangat lagi, kita akan melihat lebih dalam lagi tentang Mas Anton Ismail ini. Tetaplah di People and Inspiration. Kami segera kembali. Alright.